VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Arifan Dwi Astono. Apa kabar? Menjelang akhir pekan di hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari berbagai belahan dunia untuk Anda. Di antaranya, masih dalam rangka Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh kemarin, pada tanggal 20 Juni, kami punya laporan mengenai ketidakpastian masa depan ribuan pengungsi di Indonesia yang menunggu dimukimkan kembali di negara ketiga. Sister, the process is not too long. After 2 or 3 years, we can get resettlement. BUMN Farmasi terjerat pinjol. Pengamat mempertanyakan mekanisme pengawasan. Di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Now let's start VOA This Morning dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Selamat pagi pendengar. Polandia akan memperoleh alih teknologi yang dibutuhkan untuk membuat tank K2 dari Korea Selatan, kata Menteri Pertahanan negara itu hari Kamis. Itu sebuah langkah penting menuju produksi senjata di wilayah sekutu setia Ukraina. Sejak invasi Rusia, Polandia, anggota NATO, telah menandatangani kontrak bernilai 12,7 miliar dolar untuk membeli senjata dari Korea Selatan, termasuk tank, artileri, dan jet-jet tempur. Pada tahun 2022, Warsawa melakukan pemesanan pertama untuk sekitar 200 tank tempur K2 Black Panther yang dibuat oleh Hyundai Rotem. Namun dijadwalkan untuk membeli lebih dari 800 senjata jenis khusus yang disebut K2PL yang akan diproduksi di Polandia. Alih teknologi produk pabrikan oleh Seoul itu menandai kemajuan menuju ambisi Polandia untuk mulai membuat tank sendiri mulai tahun 2026. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan para mahasiswa Vietnam dan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Vietnam Tô Lâm pada Kamis sebelum mengakhiri lawatannya di Vietnam. Sebelumnya, Putin menandatangani rangkaian kesepakatan dengan Lam dalam kunjungan kenegaraan yang dilakukan ketika Rusia berupaya meningkatkan hubungan dengan Asia untuk mengimbangi isolasi internasional yang meningkat atas tindakan militernya di Ukraina. Современными способами доведения этой информации, к сожалению. Sayangnya ada unsur-unsur pengaruh luar. Misalnya ada operator di Vietnam yang menolak pelayanan teknis pesawat Aeroflot Airbus kami, kata Putin. Namun di sini ada pertanyaan terkait itu. Nah, kita menganggap kita satu keluarga, jadi kita perlu berbicara terus terang. Ini berarti bahwa ini adalah masalah sanksi dari negara ketiga. Kami tidak akan membahas secara rinci, namun Anda mengerti kan apa yang saya maksud? Kita perlu menyelesaikannya dan kita bisa, tambah Putin. Presiden Putin berbicara dengan mahasiswa Vietnam, melihat karya seni dan menonton pertunjukan orkestra ketika berkunjung ke Hanoi pada hari Kamis. The Voice of America. Pendengar, Sekjen PBB Antonio Guterres hari Kamis menyerukan tindakan yang lebih keras di tengah pesatnya kemajuan digital dan revolusi teknologi. Ia menambahkan selain menawarkan peluang besar, teknologi juga membuat dunia lebih rentan. Malicious activity that undermines public institutions, electoral processes, and online aktivitas jahat yang melemahkan institusi publik, proses pemilu, dan integritas online mengikis kepercayaan, memicu ketegangan, dan bahkan menabur benih kekerasan dan konflik, kata Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai perkembangan ancaman di dunia maya.
Menurut beberapa sumber, total pembayaran untuk menebus kejahatan siber atau ransomware mencapai 1,1 miliar dolar tahun 2023. Namun yang jauh melampaui kerugian keuangan adalah gangguan pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kita bersama, baik di dalam maupun di antara negara-negara itu, tambah Guterres. Debat calon presiden tahun ini antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump di Atlanta, Georgia pada tanggal 27 Juni akan menerapkan sejumlah aturan baru. CNN mengumumkan bahwa tim kampanye para kandidat menyetujui aturan-aturan baru itu, termasuk mematikan mikrofon. Debat akan dipandu oleh Jack Tapper dan Dana Bash dari CNN dan siaran itu akan berdurasi 90 menit dengan 2 jeda untuk siaran iklan. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1976, debat calon presiden tidak diadakan di depan penonton secara langsung. Kedua kandidat sepakat pada peraturan untuk mematikan suara mikrofon ketika bukan giliran mereka untuk berbicara, sehingga mencegah terganggunya acara debat. Perdebatan yang diadakan menjelang pemilu 2020 terjadi banyak gangguan yang dilakukan oleh Trump dan Biden. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA This Morning, ribuan pengungsi di Indonesia yang sedang menunggu untuk dimukimkan kembali di negara ketiga menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tim VOA melaporkan. Pengungsi adalah pemandangan biasa di Pulau Batam. Bagaimana tidak, banyak di antara mereka telah berada di sana selama hampir 1 dekade. Jumlahnya kini bahkan sudah ratusan. Sebagian tinggal di kawasan-kawasan permukiman penduduk, sebagian lainnya tinggal di tempat-tempat penampungan sementara seperti Hotel Kolekta. Hotel Kolekta yang dulunya merupakan hotel wisata telah diubah sejak tahun 2015 menjadi tempat penampungan sementara yang kini ditempati 228 pengungsi dari negara-negara yang dilanda konflik mencakup Afghanistan, Somalia, Sudan, dan negara-negara lain. Hotel Kolekta dikelola oleh Rumah Detensi Imigrasi, disingkat Rudenim, Pusat Tanjung Pinang. Rudenim menampung ratusan pengungsi. Fasilitas penahanan 3 lantai tersebut dengan jendela-jendela berjeruji dan cat yang memudar adalah rumah bagi para tahanan yang menghadapi masa depan yang tidak pasti, termasuk apakah mereka bisa kembali ke tanah air mereka. Rahima Farhangdost adalah satu dari 5.732 pengungsi asal Afghanistan yang terdampar di Indonesia. Ia mengatakan, I heard the process is fast, sister. The process is not too long. After 2 or 3 years, we can get resettlement. Saya dengar prosesnya cepat. Katanya prosesnya tidak terlalu lama dan setelah 2 atau 3 tahun kami bisa dimukimkan kembali. Itu sebabnya saya datang ke Indonesia. Namun kenyataannya waktu yang dibutuhkan sangat-sangat lama. Sekarang sudah 10 tahun. Saya sangat menyesalinya. Anne Maiman, perwakilan UNHCR di Indonesia, mengatakan, Resettlement is not speedy, it's not fast. Memukimkan kembali tidak dapat dilakukan dengan cepat karena bukan UNHCR yang memutuskan. Kita tidak bisa memutuskan apakah pengungsi A pergi ke negara B. Semua itu tergantung pada negara-negara yang akan menampung mereka. Meskipun memiliki sejarah panjang dalam menerima pengungsi, Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol soal Pengungsi tahun 1967. Pemerintah tidak mengizinkan pengungsi dan pencari suaka untuk bekerja di Indonesia. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke Indonesia sebagai langkah awal berharap bisa mencapai Australia dengan perahu, namun kini mereka terjebak dalam ketidakpastian yang tiada akhir. Hampir sepertiga dari sekitar 12.000 orang yang terdaftar di organisasi tersebut adalah anak-anak yang memiliki akses terbatas ke layanan pendidikan dan kesehatan. Maiman mengatakan, para pengungsi yang berada dalam sistem yang berlaku saat ini tidak bisa mendapatkan jaminan masa depan yang lebih baik di Indonesia, terutama mereka yang tidak akan dimukimkan kembali. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Bulan ini 2 tahun yang lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan hukum tahun 1973 yang melegalkan aborsi secara nasional. Keputusan itu mengguncang lanskap politik di negeri Paman Sam. Kini, aborsi menjadi isu besar yang membayangi pemilihan presiden tahun ini. Koresponden senior VOA Caroline Presuti melaporkan bagaimana isu itu mempengaruhi kampanye Pilpres Amerika Serikat. Pada 24 Juni 2022, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan hukum yang melegalkan aborsi secara nasional di Amerika dan menyerahkan kebijakan mengenai hal itu ke tingkat negara bagian. Sejak saat itu, 21 negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang membatasi aborsi. Pada kampanye Donald Trump belum lama ini, Tracy Russo dan putrinya hadir. I'm pro-life, but I think people should have a right. Saya pro kehidupan, tetapi saya rasa orang-orang berhak melakukan aborsi secara aman jika mereka mau. Tetapi isu ini harus diatur negara bagian. Survei Gallup terbaru menunjukkan pencabutan hak aborsi oleh Mahkamah Agung telah membangkitkan semangat para pemilih yang hanya menjadikan isu aborsi sebagai penentu pilihan mereka dalam pemilu, baik mereka yang pro maupun anti-aborsi. Lydia Saad, Direktur Penelitian Sosial Amerika Serikat di Gallup, mengatakan melalui Zoom, We see a record high now, 32% of the electorate saying they'll only vote. Kita melihat angka yang mencapai rekor sekarang, di mana 32% pemilih mengaku hanya akan memilih kandidat yang memiliki pandangan yang sama mengenai isu tersebut. Namun, kembali lagi, itu tidak banyak berubah di kalangan pendukung Partai Republik dan pemilih independen. Angka pendukung Partai Demokratlah yang benar-benar melonjak. Salah seorang pendukung itu adalah Jayden D'Onofrio. Kita telah melihat bahwa hak untuk melakukan aborsi dan mengisap ganja untuk rekreasi sangat penting bagi pemilih muda, ungkap Jayden. Mei lalu, Florida memberlakukan salah satu legislasi paling ketat mengenai aborsi. Negara bagian tempat tinggal Jayden itu menetapkan bahwa aborsi yang dilakukan pada kandungan yang berusia lebih dari 6 minggu adalah tindakan yang melawan hukum. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut undang-undang yang tambal sulam itu sebuah kekacauan. Seharusnya tidak penting di wilayah mana Anda tinggal di Amerika, karena ini bukan soal hak negara bagian, ini soal hak perempuan, kata Biden. Biden sendiri mempunyai pandangan yang rumit mengenai aborsi karena agama yang dianutnya, Katolik. Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump memuji keputusan Mahkamah Agung yang melarang aborsi pada tingkat nasional. Anda harus mengikuti kata hati Anda dalam isu ini. Namun ingat, Anda juga harus memenangkan pemilu untuk memulihkan budaya kita, bahkan menyelamatkan negara kita, yang sayangnya saat ini sedang mengalami kemunduran, ujar Trump. Lydia Saad dari Gallup mengatakan menarik untuk mengamati apakah keputusan Mahkamah Agung akan mengubah suara pemilih pada Pilpres November mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Pendengar, masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita dalam negeri. Salah satu anak usaha BUMN alias Badan Usaha Milik Negara di bidang farmasi belakangan ini menjadi sorotan karena terlibat praktik pinjaman online atau pinjol. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Direktur Utama PT Bio Farma, Syadik Akasha, akhirnya angkat bicara terkait kasus PT Indofarma Global Medica atau IGM yang berdasarkan temuan BPK diketahui terlilit pinjaman online. Bio Farma adalah induk BUMN Farmasi. IGM adalah salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk, salah satu BUMN yang berada di bawah pengawasan Bio Farma. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta, Rabu 19 Juni, Syadik mengungkapkan pinjol yang dilakukan oleh IGM tidak diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan. Pinjaman melalui fintech sebesar 1,2 miliar. Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Indofarma Tbk, Yelian Driani, membenarkan bahwa perseroan itu sempat terlilit oleh pinjol. Pinjol ini benar, di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022, namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Indikasi lainnya yang ditemukan oleh BPK adalah kerugian
kerugian IGM terkait penempatan dan pencairan deposito beserta bunga sebesar 35,07 miliar atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, serta terkait penggadaian deposito beserta bunga sebesar 38,06 miliar pada Bank OK. Menurutnya, kasus-kasus yang terindikasi penipuan tersebut melibatkan 5 karyawan yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Ia menegaskan bahwa karyawan tersebut pada saat ini sudah tidak bekerja di perusahaan itu. Meski demikian, Yeliandrini cukup optimis perusahaan bisa diperbaiki dan diselamatkan. Pihaknya saat ini sedang menyusun program restrukturisasi yang didampingi oleh pihak Kementerian BUMN dan konsultan. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai perusahaan pelat merah yang terlilit pinjol tersebut adalah sebagai fenomena yang tragis. Menurutnya, terkait aspek keuangan, BUMN biasanya sudah memiliki SOP. Selain SOP dalam aspek keuangan, perusahaan BUMN biasanya juga memiliki SOP dalam hal pengawasan operasional dan internal perusahaan secara menyeluruh. Maka dari itu, jika fenomena semacam ini terjadi, Toto mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan yang ada di dalam perusahaan tersebut selama ini dan mengapa fraud semacam ini bisa lolos dari pengawasan pihak terkait. Ya, ini hal yang cukup tragis karena Indofarma itu kan perusahaan BUMN yang sudah TBK ya. Artinya kalau sudah menjadi public listed company, mestinya juga aspek-aspek terkait dengan soal transparansi ya, full disclosure ya, itu kan mestinya menjadi suatu kewajiban utama begitu ya. Jadi kalau kemudian perusahaan TBK aja kualitas pengawasannya seperti ini, memang kemudian patut dipertanyakan bagaimana sebetulnya mekanisme ini berjalan. Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington.